Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Mukhtasar jiddan bab ataf. Babul atufi, bab ataf. Ataf ada dua. Ada ataf nasak, nanti ada ataf bayan. Jadi ataf nasak itu ataf yang pakai huruf ataf. Yang ada huruf ataf tuh. Huruf ataf 10. Itu namanya ataf nasak. Nasak. Ada satu lagi ataf bayan namanya. Ataf bayan itu kayak badal, nggak pakai huruf ataf. Nggak dibahas di sini. Nanti di mutamimah. Atau apa namanya itu badal atau ataf bayan. Al muradu bihi atfun nasaki. Bermula yang dimaksud dengannya ataf. Bihi kembali ke atufi. Bermula yang dimaksud dengannya ataf itu atfun nasaki, itu ataf nasak. Ataf nasak, ataf yang pakai huruf ataf. Atau artinya apa itu? Nggak diartiin. Nggak diartiin itu. Kalau diartiin lembut artinya. Ataf itu. Lembut. Arti ataf ini wahwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyati. Wahwa dan bermula dianya ataf nasak. At-tabi'u satu kalimat yang mengikuti. Arti tabi'u. At-tabi'u satu kalimat yang mengikuti. Mengikuti kalimat lain. Wahwa dianya ataf nasak itu at-tabi', satu kalimat yang mengikuti. Kalimat yang mengikuti namanya tabe. Yang diikuti namanya matebung. Nah, setiap tabe ada matebung. Naat, man'ut. Yang itu. Nah, ataf nanti namanya maktuh kan. Jadi tabe matebung. Tabe umum. Naat tabe, ataf tabe, taukid tabe, badal tabe kan. Ada matebungnya kan. Ataf nasak yaitu satu tabe, satu kalimat yang mengikuti al mutawasitu, yang menengahi. Mutawasitu yang menengahi bainahu antaranya tabe, hu kembali ke tabe, yang menengahi antaranya tabe, wa baina matbu'ihi dan antara matbu'nya tabe. Apa arti matbu'? Yang diikuti. Kayak man'un kah? Satu tabe, satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, al mutawasitu yang menengahi bainahu antaranya tabe, wa baina matbu'ih di antara yang diikutinya, ahadu fa'il mutawasitu, ahadu oleh salah satu hurufil atfil atiyah, oleh huruf-huruf ataf yang akan datang. Ahadu. Matbu'ihi tadi gua. Ahadu yang menengahi antaranya tabe dan antara matbu'nya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf yang akan datang. Huruf ataf yang akan datang tuh. Ya. Nanti dijelaskan di depan. Wa huruful atfi asyaratun, dan bermula huruf-huruf ataf itu ada 10. Huruf ataf itu ada 10. Wahiyal wawu, dan dianya 10 itu waw. Yang pertama waw. Coba lihat contohnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah oleh si Zaid dan si Umar. Kita pasang sekarang. Ja'a fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Waw ataf, Amrun ataf pada Zaidun. Amrun namanya ataf, Zaidun ma'tuf. Nah, atau bahasa di sini ataf yaitu satu tabe, satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, yaitu Amrun. Amrun tabe namanya. Yang menengahi antara dia dan antara matbu'nya. Antara Amrun dan antara Zaidun. Zaidun matbu'. Karena Amrun tabe berarti Zaidun matbu' kan. Amrun ataf, yang di belakang ma'tuf kan. Ya, oleh salah satu dari huruf-huruf ataf yang akan datang, yaitu antara keduanya ada waw kan. Jadi waw ataf, Amrun ma'tuf kepada Zaidun boleh. Atau Amrun ataf kepada Zaidun juga boleh. Jadi Amrun namanya ma'tuf sebenarnya. Zaidun ma'tuf alih. Ma'tuf alih, pakai alih yang diatafkan atas dia. Udah? Yang diikutkan atas dia. Udah. Faja'a fi'lun madin, maka bermula ja'a itu fi'il madhi.
Wa Zaidun fa'ilun marfu'un, bermula Zaidun itu fa'il yang marfu' dengan dhammah yang zahir. Wa Amrun al-wawu harfu adfin, bermula waw itu huruf ataf. Wa Amrun bermula waw itu huruf ataf. Huruf ataf. Wa Amrun ma'tufun ala Zaidin, bermula Amrun itu ma'tuf diatafkan kepada Zaid. Marfu'an bi dhammati dhahirah, marfu' dengan dhammah yang zahir. Fal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaih, maka bermula ma'tuf yaitu Amrun. Amrun ma'tuf namanya kan? Maka bermula ma'tuf itu yatba'u, mengikuti oleh ma'tuf al ma'tufa alaih, akan ma'tuf alaih yaitu Zaidun. Amrun ma'tuf, Zaidun ma'tuf alaih. Amrun ngikut Zaidun. Fal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaih, maka bermula ma'tuf yang diatafkan itu mengikuti ya akan yang diatafkan di atasnya. Fi i'rabihi, pada i'rabnya ma'tuf, sawa'un kana raf'an aw ghairahu, sama saja ada yanya i'rab itu rafa atau lainnya rafa. Sawa'an teguh. Ya, Sama ada teguh. sama ada. Sama ada rupanya teguh. Sama ada ianya, karena isimnya huwa, kembali ke i'rab. Sama ada ianya i'rab itu rafa atau ghairahu, lainnya rafa. Adanya ikrar rupa teguh. Ya, Rupa atau gairuh teguh. ghairahu. Orang antah ghaira antah pada raf'an atau lainnya rafa. Nah, itulah contoh waw ra'taf. Jadi kalau waw jadi ra'taf itu bebas. Ja'a Zaidun wa Amrun. Duluan datang sidik juga boleh. Duluan datang sidik, kita ja'a Zaidun wa Amrun kan? Atau duluan datang si Amrun, tapi Amrun kita taruh di depan boleh juga. Ja'a Zaidun wa Amrun, padahal yang datang si Umar dulu. Kita sebut belakangan boleh kalau pakai waw bebas. Datang bareng-bareng juga boleh. Ja'a Zaidun wa Amrun kan? Boleh. Jadi waw maknanya dan. Enggak menunjukkan siapa yang duluan. Datang Ustadz Fatiyah dan Ustazah Kiki. Bisa siapa yang duluan datang terserah, yang penting kita sebut dua-duanya kan. Enggak mesti yang duluan disebut duluan terjadi. Itu kalau wow. Au gairuhu, karena laki-laki itu yang mendengarnya hu. Iya. Kembali ke raf'an. Au ghairahu, atau lainnya rafa'. Paham? Nah itu. Apa yang pengen ditanya di situ? Jadi ataf nasab apa definisinya? Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain yang diperantarai oleh salah satu dari huruf ataf yang 10. Gitu kan? Wal fa'u, dan huruf ataf selanjutnya fa. Nah, kalau fa maknanya tertib. Tertib dan beriring-iring. Tartib ta'kib namanya bahasa Arab. Tertib dan beriring-iring. Yang duluan disebut duluan terjadi. Sejenak kemudian baru menyusul. Nahu ja'a Zaidun fa Amrun. Datanglah si Zaid, maka si Umar. Mana maka si Umar, datanglah si Zaid, sejenak kemudian si Umar. Maka si Umar. Duluan siapa yang datang? Zaid. Tertib kemudian kah? Sejenak kemudian baru si Umar kalau pakai fa. Kalau pakai dan bebas. Kalau pakai waw Itu bu. nah, nggak boleh yang duluan datang si Umar kita sebut ja'a Zaidun fa Amrun, nggak boleh. Harus yang duluan terjadi duluan kita sebut kan? Itu. Nah itu namanya fa. Tertib atau iring-iring. Summa, wa summa dan summa. Hah? Fa Amrun ma'tufun ala Zaidin. Maka bermula Amrun itu ma'tuf kepada Zaid. Marfu'an bi dhammati dhahirati, marfu' dengan dhammah yang zahir. Nah itu. Summa. Summa bahasa Indonesianya kemudian. Fa juga kemudian. Fa juga kemudian. Cuma kalau fa kemudiannya beriring-iringan. Selang sejenak. Kalau summa kemudian, bahasa Arabnya tartib ta'khir. Tertib tapi agak telat dikit. Datanglah Ustaz Abdurrahman, summa Ustaz Tasfin. Itu lama dikit kan?
Tapi kalau fa itu bisa beriring-iring kadang. Tapi kalau summa sejam kemudian. Enggak jauh ceritanya. Nah, summa bahasa Arab tertib takhir maknanya. Tertib, tapi tertib yang duluan disebut duluan terjadi, kemudian tertakhir agak telat yang keduanya. Ma'tufnya agak telat lah. Ja'a Zaidun summa Amrun. Datanglah si Zaid kemudian agak lama datanglah si Umar. Zaidun fa'il ja'a, summa orang ataf, Amrun ataf pada Zaidun kan? Ataf pada marfu dan rafa lama. Cara nyebutinnya sama sih Mas Teguh. Gimana? Cara nyebutinnya Teguh. Sama. Enggak disebut juga enggak apa-apa. Yang penting kita tahu kan. Dalam hati aja enggak disebut, summa orang ataf. Amrun ngikut Zaidun. Oh, itu sama-sama rafa, udah. Ja'a Zaidun summa abuka. Boleh juga kah? Summa rataf abu ataf pada Zaidun. Ataf pada marfu dan rafa waw. Karena isim yang 5. Enggak? Wa'au dan au. Au artinya atau. Bahasa Arabnya takhir atau takhayyur, memilih. Takhayur. Boleh milih. Takhayur. Boleh milih. Kadang boleh juga dua-duanya pakai au, tergantung kondisi kalam. Contoh, nikahlah oleh engkau wahai Ustadz Tasbin dengan si A atau adiknya. Boleh dua-duanya enggak? Enggak boleh, salah satu kah? Nikahi si Fatimah atau adiknya. Pakai au tuh. Itu pilih. Kenapa enggak boleh dua? Karena enggak agama. Ada halangan lain. Dalam agama melarang kita menikahi kakak dan adiknya. Nah, hati au di situ pilihan. Enggak boleh dua-dua. Ada yang boleh dua-dua. Engkau mau minum teh atau air putih? Kan gitu. Teh atau air putih? Dua-duanya aja dah. Teh juga, air putih juga kan boleh. Boleh, tergantung keadaan. Jadi au intinya atau. Pada dasarnya untuk memilih. Dalam kondisi tertentu boleh gabung. Enggak harus milih. Nah, tergantung siap kalam kan. Nanti paham kita kalau pas baca kitab. Nah. Mana contohnya? Ja'a Zaidun au Amrun. Ini contohnya sama semua ya. Zaidun semua. Jadi nggak bisa kita pahami di sini, tapi nggak apa-apa. Ini kan permulaan, mubtadiin. Raudhatul mubtadiin. Maka taman pemula. Ja'a Zaidun au Amrun. Datanglah si Zaid atau si Amar. Bukan Umar sebenarnya, Amar. Kalau Umar nggak ada waw, Umaru nggak ada waw. Kalau ada waw, Amar. Si Amru. Ja'a Zaidun au Amrun. Datanglah si Zaid atau si Amar. Nah, yang benar Amar bukan Umar. Kalau Umar nggak pakai tanwin dia gairu munsharif. Umaru wah. Nah itu. Am sama aja kayak au. Atau ada beda-beda tipis nanti lah bedanya. Artinya Teguh kalau Indonesia. Gimana? Artinya Teguh am Atau juga ya atau aja. Ada kalah, ha? Sementara belum kelihatan beda. Sama di sini. Ja'a Zaidun am Amrun. Datanglah si Zaid atau si Umar. Gitu aja. Jangan dibeda-bedain, pusing dah. Dah. Wa fa summa au am. Imma. Wa imma. Imma ada kalah. Nah, ya. Adapun bisa Teguh. Amma ada pun. Amma ada pun huruf tafsil. Imma huruf ataf. Manakala Teguh. Ada kalah. Teguh. Imma jadi huruf ataf kalau ada waw di belakangnya. Wa imma. Makanya khilaf ada ulama bilang bukan. Imma bukan huruf ataf. Soalnya dia selalu bersama waw. Kan ada waw. Ataf pakai waw aja. Jangan pakai imma. Nah, karena dia dalam penggunaan selalu wa imma. Nah, ini khilaf ini, tapi nggak apa-apa. Nah, contohnya. Nahung. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Kan wa imma. Fa imma mannan, ada kala membebaskan.
Fa imma mannan, ada kala membebaskan, ba'du sesudahnya ditangkap. Mana yang bebaskan tuh? Ya, ini ayat Quran. Fa imma mannan, maka ada kala membebaskan, ba'du sesudahnya, wa imma fidaan, ada kala menebus. Tidak anting. Ya, menebus. Yang jadi contoh di sini wa imma. Katanya imma orang atah kah? Fidaan atah kepada mannan. Tapi kan ada waw tuh. Wa imma. Benar kah? Terus waw apa? Kan bingung kita. Makanya yang sebenarnya orang atah wawnya. Imma bukan orang atah. Itu pendapat yang kuat. Tapi nggak apa-apa contoh. Nah. Qauluhu fidaan, coba lihat. Maka bermula firman-Nya Allah Ta'ala fidaan ma'tufun ala mannan. Fidaan bermula faqauluhu, maka bermula firman-Nya Allah fidaan ma'tufun, itu diataf kepada mannan. Fidaan ataf kepada mannan, ataf kepada masuk nasab ataf. Yang jadi huruf ataf itu waw apa imma? Pertanyaannya. Yang jadi huruf ataf waw atau imma? Wal atiful wawud dakhilatu ala imma. Bermula yang mengataf. Bermula yang mengataf, yang jadi huruf ataf. Itu al wawu, waw. Ad-dakhilatu waw yang masuk ala imma kepada imma. Sebenarnya yang menjadi huruf ataf waw. Padahal waw juga udah ada di atas kan? Waw fa summa. Nah, waw udah ada. Waw fa summa au am imma. Au ada, waw ada kan? Ini tambah lagi waw satu lagi. Waw yang bersama imma. Wal arifu, dan bermula yang mengatafkan itu waw ad-dakhilatu yang masuk kepada imma. Kalau yang mengatafkan waw imma untuk apa? Ya kan? Oh, imma itu wa imma atabiha wa imma utia. Ada ya, ada titiknya. Enggak ada titiknya. Enggak ada. Tambahin. Ada. Nah, itu ada berarti yang benar ada. Wa imma utia biha lidalalati ala taksimi wa takhyiri. Dan bermula imma. Imma tadi wa imma. Ada waw, ada imma, yang jadi huruf atah waw. Wa imma, dan bermula imma itu utia. Didatangkan biha dengannya imma lidalalati ala taksimi wa takhyir. Lidalalah untuk menunjukkan kepada pembagian dan kepada pilihan. Untuk menunjukkan tuh. Kepada taksim, pembagian. Takhir dan pilihan. Taksim tuh. Ya. Jadi di sini gini, ada orang kafir kalah perang, ditangkap. Nah, gimana solusinya tawanan itu? Fa imma mannan, ada kala dibebaskan secara gratis. Wa imma fidaan, ada kala dia harus menebus. Itu kan untuk membagi kan? Ada dua hukum. Pakai imma tujuannya untuk memberi faedah pembagian atau memilih. Khalifah boleh memilih apakah membebaskan atau dia harus membayar dirinya, membayar tebusan. Cari keluarganya suruh bayar 10 juta bebas, gitu kan? Oh, taksimi wa takhir tuh. Takhir memilih. Jadi yang jadi huruf ataf itu waw. Yang jadi huruf ataf waw. Ya kan? Tapi menurut musannaf bukan. Kan waw udah. Waw fa summa au am imma huruf ataf kan? Nah, menurut musannaf, menurut pengarang kitab Jarumiyah. Yang benar, bukan yang benar, yang kuat menyatakan huruf ataf waw. Imma hanya untuk menunjukkan pilihan. Wal musannifu jaro ala anna imma hiyal atifatu. Bermula musannaf itu jara. Mengikuti ianya musannaf. Jara artinya arti dasarnya berlari. Nah, kan? Mengikuti. Bermula musannaf itu jara, mengikuti oleh musannaf ala anna imma, kepada bahwa sungguh imma hiyal atifu. Dianya imma itu huruf ataf. Dan bermula musannaf itu jara, mengikuti oleh musannaf ala anna imma, kepada bahwa sungguhnya imma, dianya imma itu al-atifatu huruf ataf. Menurut musannaf, makanya huruf ataf ada 10 karena beliau menganggap imma huruf ataf. Kalau imma enggak dimasukkan jadi 9.
bahwa dhaifun, dan dianya pendapat musannif itu dhaif, lemah. Pendapat yang lemah. Jadi kalau ada yang bertanya huruf antah berapa? 9 aja. Nah, enggak masuk imma. Warajihu annal atifa al-wawu. Menurut pendapat yang kuat, annal atifa bahwa sungguh yang mengatafkan itu waw. Pendapat yang kuat, annal atifa bahwa sungguh yang menjadi huruf ataf itu waw. Waw, bukan imma. Itu tunggu Pak Imaman kenapa Ustaz? Sama Ba'du. I'rabnya. Nah, itu jangan i'rab itu, susah itu ayat. Jadi ba'du gini. Fa huruf ataf nanti. Manan ataf nggak tahu kemana kita. Imma fa huruf ataf, imma huruf tafsir. Itu aja. Imma huruf taksim. Jadi tengok kalau di awal huruf apa itu? Kan. Situ nanti. Ya. Manan nanti jadi maf'ul dia. Ba'du dharaf. Dibina di atas dhammah karena mudhaf ilaihnya dibuang. Asalnya ba'dahu. Panjang urusannya. Nah, baru waw huruf ataf. Imma huruf takhir kan? Atau huruf taksim. Apa berisik? Kenapa tadi piku Ba'du? Biasakan Ba'du kayak. Ma'du, amma ba'du. Oh. Nah, asalnya amma ba'dahu. Jadi ba'du darah yang mesti ada mudhaf ilaih. Kalau dia dibuang mudhaf ilaih, dia dibina. Kayak qablu. Qablahu. Kalau nggak ada hu-nya qablu. Tuh. Saya sama kayak isim jihad. Amama khalfa wara'a. Dia harus ada mudhaf ilaih. Amamal masjid, amamal baiti. Kalau nggak ada mudhaf ilaih, amamu. Khalfu, wara'u, fauqu, tahtu. Nah, kan? Ada dalam nadam. Ada tuh. Nadam Miftah. Udah nyampe apa udah lewat? Belum. Udah nyampe emang nggak kelihatan. Apa nih? Huruf tuh. Isim-isim jihad yang 6. Kemarin saya dengar waktu hafal ada. Apa awalnya? Waro'a, khalfa, amama. Ada ladai juga kan? Indah ada. Di situ tuh. Nggak kelihatan, agak tersembunyi. Udah, bal. Wabal dan huruf atas selanjutnya bal. Bal maknanya tetapi atau idorab. Bahasa Arabnya idorab. Bahasa Indonesianya tetapi atau bahkan, boleh dua. Kadang tetapi, kadang bahkan. Ada dua pakai bal. Ada tetapi, ada bahkan. Kalau tetapi berarti yang sebelum bal batal. Datanglah Ustadz Tasbin. Oh, tetapi Ustadz Abdurrahman. Berarti yang jadang siapa? Ustadz nggak jadi datang kan? Nah, itu tetapi. Kadang-kadang bahkan. Datanglah Ustadz Tasbin. Bahkan Ustadz Abdurrahman. Berarti bahkan Ustadz Abdurrahman juga datang. Bal juga. Bisa dua dia. Tergantung keadaan. Nanti pas ketemu kita paham. Jadi kalau arti tetapi ada nama panjangnya, udah gitu aja. Ada idhrab ibtal nanti. Kalau bahkan idhrab intikal. Nah, ini contohnya dulu. Nah, ini urusannya utamimah nih. Nahu contohnya ja'a Zaidun bal amrun. Datanglah si Zaid. Tetapi si Umar. Nah, kalau kita bal kita artikan tetapi berarti yang datang nih si Amrun doang. Zaidun nggak jadi datang. Enggak. Datanglah si Zaid, bal huruf ataf, Amrun ataf pada Zaidun. Kayak salah ucap gitu. Nah, itu namanya bal idhrab ibtal. Ya, yang di belakang bal batal. Idhrab ibtal namanya, batal. Kalau kita maknakan bahkan, namanya idhrab intikal. Yang di depan bal berlaku, di belakang bal juga berlaku. Ya Zaidun, datanglah si Zaid, bahkan si Ammar juga datang. Itu ikut idrop dulu. Mana? Namanya tadi itu. Idrop aja. Udah idrop aja lah, nggak usah ibtal intikal. Idrop. Nah, bal itu artinya tetapi atau bahkan. Itu aja. Yang ringan-ringan dulu.
Kalau ngaji sekali lagi nanti baru yang berat dikit. Ya, ini dulu. Ntar nggak mau ngaji lagi. Wala dan la. Orang atas selanjutnya la. La maknanya nafi, tidak. Tidak. Nahu ja'a Zaidun la Amrun. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. Ini sebalik bal nih. Kalau bal yang terjadi sesudah bal kan? Kalau la yang terjadi sebelum la. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. Yang datang si Zaid, si Umar nggak datang. La nafi antaf. Amrun ataf pada Zaidun. Ataf pada marfu dan rafa' dhamma. La tidak. Walakin dan lakin. Ya, lakin ini mirip dengan bal tadi nih. Tapi nggak mirip banget. Lakin maknanya tetapi. Kalau bahasa Arab maknanya istidrak. Tetapi. Nah, ma ja'a Zaidun lakin Amrun. Tidak datanglah si Zaid tetapi si Umar. Ma ja'a Zaidun lakin Amrun. Tidak datanglah si Zaid tetapi yang datang si Umar. Yang terakhir, wa hatta fi ba'dil mawadhi'i, dan hatta pada sebahagian tempat-tempat. Huruf ataf selanjutnya hatta. Tapi enggak setiap hatta jadi huruf ataf. Hatta jadi huruf ataf pada sebahagian tempat. Pada sebahagian tempat yang lain hatta jadi huruf nasab ilmu mudhari'. Kan ada? An, lan, kai, dan, lam, kai, lam, juhud kan? Hatta. Pada sebahagian tempat yang lain hatta jadi huruf jar. Ada hatta huruf jar, ada hatta huruf nasab ilmu mudhari', ada hatta huruf ataf. Sebagian tetap Sebahagian tempat. tempat. Dan hatta jadi huruf ataf pada sebahagian tempat. Jadi kita harus tahu sebahagian tempat yang mana. Hatta jadi huruf ataf begini. Sebelum kita baca jelasin dulu. Hatta baru jadi huruf ataf kalau kalimat sesudah hatta bagian dari kalimat sebelum hatta. Bagian. Contoh. Akal tu sama kata hatta raksaha. Aku makan akan ikan hingga kepalanya. Kepala kan bagian dari ikan. Kepala bagian dari ikan. Nah, itu baru hatta huruf ataf. Nggak usah ditulis ada. Ini saya menjelaskan yang ada di sini. Nggak lebih kan? Cuma duluan saya jelaskan biar paham. Kalau Ustadz nulis rugi nanti. Di depan ada lagi. Jadi hatta jadi huruf ataf pada sebahagian tempat. Mana sebahagian tempat? Kalimat sesudah hatta atau ma'tufnya bagian dari ma'tuf alih. Bagian dari yang sebelum hatta. Contoh. Oh ini. Hatta fi ba'dil mawadhi', dan hatta pada sebahagian tempat. Wa dzalikal ba'du huwa ma kana ma ba'daha ba'dan mimma qablaha. Dan wa dzalikal ba'du, dan bermula demikian sebahagian tempat itu. Wa dzalikal ba'du bermula demikian sebahagian tempat huwa. Dianya sebahagian itu mah sesuatu. Kana ma ba'daha. Sesuatu yang adalah ma sesudahnya hatta. Ma sesuatu kana ma yang adalah ma sesudahnya hatta itu ba'dan. Itu bagian mimma qablaha dari ma sebelumnya hatta. Bermula demikian sebahagian tempat hatta jadi huruf ataf itu makana sesuatu yang adalah ma sesudahnya hatta ba'dan bagian mimma qablaha dari ma sebelumnya hatta. Itu yang tadi kan? Sesudah hatta bagian dari kalimat sebelum hatta. Mana contohnya? Nahu. Akal tus sama kata hatta raksaha. Aku makan akan ikan hatta raksaha. Hingga kepalanya. Kepalanya dimakan nggak? Makan. Makan juga. Jadi akal tuh sama kata aku makan akan ikan. Aku makan akan kepalanya ikan. Kan gitu? Nah, jadi hatta, antaf, hatta, rata, raksa, antaf kepada samakan. Kenapa di sini hatta, antaf? Karena di depan hatta bagian dari sebelum hatta. Kepala ikan bagian dari ikan. Nggak boleh aku makan akan ikan hingga jengkol. Nah, nggak boleh jengkol kita antah kepada ikan. Paham nggak? Karena jengkol bukan bagian dari ikan. Oke. Apa? Halo. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ganggu ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya.
Sekali lagi saya minta maaf ganggu sedang. Ya, dimaafkan. Ustazah, saya minta titip ini sama Ratu. Ini obatnya. Sebenarnya malam nggak boleh lagi titip-titip ya. Kalau sakit Jadi saya kerja tadi Pak. Terus ini apa? SPP sama jajan 300. Masih sini. Iya. 300 ya. SPP sama jajan. Yo, oke terima kasih banyak ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu. Dah kan? Akal tuh sama kata hatta jengkol, nggak boleh. Aku makan akan ikan hingga jengkol aku makan. Nggak tahu jengkol bahasa Arab kan? Karena jengkol bukan bagian dari ikan, tahu nggak? Boleh, tapi bukan hatta, bukan huruf atas nanti. Hatta huruf tidak nanti. Hingga bermula jengkol itu ikut dimakan juga. Nah, jadi mubtada kalimat sudah hatta. Boleh aja. Cuma bukan huruf atas. Dah. Nanti paham. Fahatta harfu anfin. Maka bermula hatta itu huruf antah namanya. Waraksa ma'tufun ala samakati. Bermula raksa, raksa hatta raksa. Bermula raksa tadi itu ma'tufun diantahkan kepada sama kata. Mansubun bil fathati dhahirati, mansub dengan fathah yang dhahir. Wa ha mudhafun ilaih, bermula ha itu mudhaf ilaih. Mudhaf raksa, ha mudhaf ilaih. Wa i'rabu baqiyatil amsilati dhahirun. Bermula i'rab sisa dari contoh itu dhahir. Wa i'rabu baqiyatil amsilati. Bermula i'rab sisa ketinggalan ya. Sisa atau ketinggalan contoh-contoh itu dhahir. Maknanya i'rab akal tuh sama kata itu gampang. Kita udah belajar bab fi'il, fa'il, maf'ul kan udah tahu cara i'rabnya. Nah, makanya yang di i'rab hatta aja. Akal tuh enggak di i'rab lagi. Akal tuh fi'il dan fa'il sama kata maf'ul bih, mansub dan nasab fathah. Ada huruf ataf, raksa ataf pada sama kata ya. Udah. Apa pertanyaannya? Nah, Kalau di huruf nasab itu hatta juga sehingga ya. sehingga sama, artinya sama. Cuma kalau di depannya fi'il mudhari baru huruf nasab. Hatta yadkhula. Wal fi'lul mudhari'u marfu'un abada. Hatta yadkhula alaihi. Al jazimu wan nasibu gitu. Hingga bahwa masuk kepadanya mudhari oleh. Jadi hatta kalau di depannya fi'il mudhari mansub tapi bukan dengan hatta, dengan an sesudah hatta kan. Nah, itu kemarin. Nah, kan amil nasab kemarin dibagi dua, ada yang menasabkan sendiri, ada yang dengan an kan. Nah, itu. Kata mutasam mestinya udah bisa baca kitab, udah bisa baca Quran Arab kan? Mestinya. Quran Arab. Ada pertanyaan Pak Safin? Ini sekali ngaji 3 bab baru khatam. Tinggal 5 hari lagi. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Maka jika engkau antaf dengannya huruf antaf tadi, biha kembali ke huruf antaf yang 10. Fa in atafta biha, maka jika engkau antaf dengannya huruf antaf ala marfu'in kepada marfu', rafa'ta engkau rafa'. Kama taqaddama sebagaimana ma yang telah terdahulu ianya ma. Au ala mansubin atau di atas mansub nasabta engkau nasab. Au ala mahfudin khafadta atau di atas mahfud majrur khafadta engkau khafad. Au ala majzumin atau atas yang dijazamkan jazamta engkau jazam. Nah, gampang banget. Mana contohnya? Taqulu engkau berkata, contoh. Qama Zaidun wa Amrun. Berdirilah si Zaid dan si Umar. Wa ra'ata Amrun atau pada Zaidun enggak? Ada rafa' sama rafa'. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Aku lihat akan si Zaid dan akan si Umar. Kalau pakai wa pakai fa. Ra'aitu Zaidan fa Amran. Ra'aitu Zaidan summa Amran. Kan gitu? Marartu bi Zaidin wa Amrin. Wal i'rabu dhahirun. Bermula i'rab itu dhahir. Dhahir enggak perlu i'rab. Itu contoh isim enggak? Isim kita antah kepada isim. Sekarang fi'il. Fi'il diantah kepada fi'il, nggak boleh fi'il kita antah kepada isim. Gitu. Amrun isim, Zaidun isim, nama-nama isim nggak? Contoh fi'il mana? Wa misalul atfi fil af'ali Zaidun yaqumu wa yaq'udu.
Misalul adfi bermula contoh antah pada fi'il itu Zaidun yaqumu wa yaq'udu. Bermula si Zaid itu berdiri ia, wa yaq'udu dan duduk ia. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida' dan rafa' dhammah. Yaqumu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah yaqumu fi'il fa'il pada rafa' khabar. Khabar jumlah fi'liyah kah? Wa ra'ata yaq'udu atah pada yaqumu. Tah pada marfu' dan rafa' dhammah kah? Yaq'udu juga ada fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Bermula si Zaid itu berdiri ia, wa yaqumu dan wa yaq'udu dan duduk ia. Wala yakuma wa yaq'uda dan tidak berdiri ia yang si Zaid, wa yaq'uda dan tidak duduk ia. Wa ra'anta yaq'uda antah pada yakuma. Tah pada masuk adalah batah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Wayakum itu. La yakuma wa yaq'uda. Artinya itu. Tidak berdiri ia dan duduk ia dan tidak duduk ia. Ada tidak dua-duanya. Kalau kita baca yaq'udu, tidak berdiri ia dan duduk ia. Enggak atah berarti. Tidak berdiri dan tidak duduk ya tengok. Ya. Apa pertanyaannya? La yakuma wa yaq'udu. Kalau kita baca wa yaq'udu, berarti si Zaid tidak berdiri, duduk ya. Duduk ya kah? Karena enggak diatafkan. Ti waw kau ataf itu. Wow, istinaf atau tidak lah. Permulaan baru. Nah, itu pentingnya kita i'rab. Karena beda i'rab, beda makna. Kalau waw ataf yaq'uda ataf, berarti dia enggak diri, enggak duduk kah? Kalau waw bukan huruf ataf, dia enggak berdiri tapi duduk. Kalau nggak di-i'rab kan nggak jelas. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Bermula si Zaid itu tidak berdiri ia dan tidak duduk ia. Nah, jadi wa lam yaq'ud atah pada lam yakum. Fal awwalu marfu'un, maka bermula yang pertama itu marfu'. Contoh yang pertama. Zaidun yaqumu wa yaq'udu. Maka bermula yang pertama itu marfu'. Wasani mansubun, bermula yang kedua itu mansub. La yaquma wa yaq'uda. Wasalisu majzumun. Bermula yang ketiga itu jazam. Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud kan? Jazam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, pas. Ada pertanyaan? Mana? Raksa Warasa dan raksa diantahkan kepada sama kata. barisnya itu maktufan. Maktufun. Maktufun. Nggak boleh baca maktufan tulisannya begitu, nggak ada alifnya. Kalau ada adiknya, kalau enggak Maktufun, maktufin. Dua kemungkinannya. gitu. Itu jadi khobar maktufun.